806 hasil telah disimpulkan, berbalik dan pergi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ingatan Dongfang Changfan berlanjut. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi perlahan berakhir. Tubuhnya dipenuhi luka-luka. Dewa abadi Gu yang baru saja naik tingkat dari suku Dongfang memberi hormat kepadanya di udara. Terima kasih atas bantuanmu, tetua tertinggi pertama. Dia sendiri membelai jenggotnya, hehehe, bahwa kamu dapat naik ke Dewa Abadi Gu adalah harapan terbesarku. Sekarang, suku Dongfang kita telah diperkuat lagi. Pertempuran berakhir dengan kekalahan, Dewa Abadi Gu jalur lurus mendesah dalam hati. Oh, suku Dongfang tidak dapat ditekan. Bertarung sendirian melawan 5 orang, dia benar-benar melakukannya. Gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan ini pasti akan menjadi terkenal di dataran utara. Gerakan apa ini? Cahaya bintang memenuhi langit, bersinar cemerlang, dia berdiri di udara dengan bangga sambil tertawa. Gerakan ini disebut kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kamu membunuh seorang murid sekteku, Sekte Bangau Abadi, tetapi kamu ingin bekerja sama dengan kami. Hehehe, di dunia ini, yang ada hanyalah keuntungan abadi, tidak ada musuh atau teman abadi. Aku telah menemukan 1 atau 2 hal tentang pengaturan yang telah kalian rencanakan di benua tengah di dataran utara. Suku Dongfang dikucilkan oleh jalan yang benar, untuk membalikkan keadaan ini, bagaimana mungkin seorang Gu immortal sepertiku berhasil? Aspirasiku adalah untuk memajukan sukuku dan membawa kemuliaan bagi nama kita. Aku yakin kalian dapat merasakan ketulusanku. Dia berkata dengan tenang. Petik 2. Kalian hanyalah seorang Gu immortal yang malang, atas dasar apa kalian dapat bekerja sama dengan Sekte Bangau Abadi? Aku memiliki metode perpanjangan umur untuk para Gu immortal, metode itu bernama kepemilikan, dan metode itu diciptakan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Apa, benarkah itu? Bangunan 88 yang sejati, wilayah terpencil warisan sejati. Dia batuk darah, melarikan diri dengan menyedihkan di antara deretan meteor warisan sejati yang berterbangan, itu seperti jaring kematian. Namun pada akhirnya, bahkan setelah semua rencananya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tersenyum pahit, lupakan saja, aku tidak bisa memaksakan ini lagi, aku akan memilihmu. Ketika dia masih muda, ampuni aku, lawan yang membuatnya malu berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Kamu seharusnya tidak seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mendesah. Petik 2, aku buta, aku terlalu berani, tolong ampuni aku, Tuan Muda Dongfang. Lawannya tergeletak di tanah, memohon dengan menyedihkan. Jika sikapmu lebih tegas, dan kamu tidak tergerak dalam menghadapi kematian, aku pasti akan mengampuni nyawa anjingmu. Tapi sekarang, dia menyerang dengan tiba-tiba, memberikan pukulan yang mematikan. Kepala itu melayang dan mendarat di tanah, lalu berguling beberapa saat. Sekarat dengan keluhan yang tak kunjung hilang. Ia berbalik dan pergi, terlalu mengecewakan, mengapa aku kalah dari orang sepertimu saat itu? Dan juga, pertemuan yang tak terduga itu. Anak muda, siapa namamu? Pengemis tua itu bertanya dengan hangat, rambutnya ungu dan acak-acakan, seperti rumput yang belum dipotong. Dongfang Changfan, katanya. Changfan, nama ini sangat tidak cocok untukmu. Mata pengemis berambut ungu itu gelap seperti jurang, ia bisa melihat bayangannya sendiri dari dalamnya. Pengemis itu menatapnya sebentar sebelum berkata, kamu anak yang baik. Aku akan mewariskan warisanku yang paling penting kepadamu. Aku percaya bahwa tanpa kejutan yang tak terduga, kamu pasti akan membuat nama untuk dirimu sendiri. Suku Dongfang, suku Meng, dan suku Gong, ketiga kekuatan super ini telah berkumpul untuk sebuah kompetisi pertarungan. Ia berlutut di tanah, dalam kekalahan total. Lawannya mengejeknya, hahaha, Dongfang Guangyao, kau ingin membawa kehormatan bagi sukumu. Suku Dongfangmu akan menjadi sejarah. Kau hanya memiliki 1 Gu immortal tua yang sekarat. Dalam beberapa tahun, suku Dongfangmu akan dikeluarkan dari jajaran pasukan super. Ini juga bagus, sebagai seseorang yang memiliki garis keturunan Giant Sun yang sama denganmu, aku merasa sangat malu untuk kalian semua. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, dia berjuang untuk berdiri. Di bawah tatapan semua orang, lawannya berjalan dan menginjak kepalanya di arena. Hahaha, Dongfang Guangyao, menurut aturan pertempuran kita, kau harus berjanji padaku 1 hal.
Aku benar-benar membenci namamu, itu tidak cocok untukmu. Aku akan memberimu nama baru, selama sisa hidupmu, kau akan menggunakan nama ini. Ayo kita pilih Dongfang Changfan. Hehehe, ini lebih cocok untukmu. Lawannya berkata dengan nada mengejek. Dia mengepalkan tinjunya, matanya merah padam, kemarahan meledak di tubuhnya, hampir meledakkan pembuluh darahnya. Namun, dia terlalu lemah. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengganti namaku menjadi Dongfang Changfan. Dia memaksakan kata-kata itu keluar dengan enggan. Hahaha, patuh, bagus. Apakah semua orang mendengarnya? Mulai sekarang, dia akan dipanggil Dongfang Changfan. Lawannya mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Dia tergeletak di tanah, luka-lukanya parah, dia tidak bisa bergerak. Namun, dalam hatinya, dia berteriak, aku. Bahkan jika aku mengganti namaku menjadi Dongfang Changfan, aku akan menjadi luar biasa, aku akan dapat bergerak bebas dan tanpa hambatan di seluruh dunia, aku akan memanipulasi massa. Aku bersumpah, aku pasti akan membalas dendam untuk ini dengan tanganku sendiri. Dalam kehidupan ini, aku akan memimpin suku Dongfang kembali ke hari-hari yang mulia. Ini adalah aspirasiku, aspirasi Dongfang Changfan, langit dan bumi dapat menjadi saksinya. 9 wasiat yang ditelan mengalami seluruh kehidupan Dongfang Changfan dalam sekejap ini. Seketika, mereka memahami Dongfang Changfan, mereka memahami bahwa jauh di dalam hatinya, ia sangat tersiksa oleh kematian anggota sukunya, dari hilangnya tanah suci Jadepul. Orang ini, Dongfang Changfan, bahkan jika kita adalah musuh, aku harus mengatakan ini, luar biasa. Baiklah, kalah dari orang seperti ini, itu bukanlah suatu aib. Suku Dongfang, di tanganmu, mungkin ia akan bangkit lagi. Tuan, 9 wasiat itu menyerah, beberapa memudar, bahkan jika beberapa masih menolak, mereka ditelan oleh wasiat Dongfang Changfan. Namaku mungkin Dongfang Changfan, tetapi dalam kehidupan ini, aku menolak untuk menjadi orang biasa. Jika pohon tumbang, aku akan menanam yang baru. Semuanya, beri aku waktu. Aku bersumpah, aku pasti akan membalas dendam ini dengan tanganku sendiri. Dalam kehidupan ini, aku akan memimpin suku Dongfang kembali ke hari-hari kejayaannya. Ini adalah aspirasiku, aspirasi Dongfang Changfan, langit dan bumi dapat menjadi saksinya. Suara wasiat ini terdengar seperti gemuruh guntur dari dunia luar. Di bawah wasiat ini, 9 wasiat runtuh, mereka tidak lagi melawannya, mereka menghilang menjadi ketiadaan. Pertarungan wasiat itu sangat berbahaya, tetapi dia menang pada akhirnya. Dongfang Changfan membuka matanya perlahan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya. Matanya terbuka lebar, dia menyadari bahwa entah dari mana, seorang Gu immortal berjubah hitam ada di depannya. Itu adalah Fang Yuan. Bagaimana kamu menemukanku? Dongfang Changfan menjadi tenang, meskipun dia tampak lelah, dia sangat tenang, seolah-olah dia masih memiliki semacam kartu truf. Fang Yuan terkekeh, sudah kuduga, aku mengejar bayanganmu yang terbelah dan kehilanganmu. Tepat saat aku hendak pergi, aku terpikir, sebelumnya saat kau membunuh Kie Ximin, situasinya terlalu aneh. Setelah memeriksa jejaknya, aku menyadari bahwa kau telah menggali gua bawah tanah tidak jauh dari sana dan bersembunyi di sini. Itu semua keberuntungan. Petik 2. Ini bukan keberuntungan. Dongfang Changfan menggelengkan kepalanya perlahan, jurus pembunuh abadiku dapat menciptakan 30 bayangan terbelah, tetapi mereka tidak membuang banyak waktumu. Aku sengaja membiarkan mayat Kie Ximin sendirian dan sengaja membiarkan gua abadinya terbang menjauh, jejaknya jelas tetapi kau tidak mengejarnya. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Di atas gua ini, ada sarang kelinci bunga merah muda biasa, tetapi itu tidak menipumu. Kecerdasanmu jauh lebih menakutkan daripada kekuatanmu. Sungguh aneh, mengapa kau mengolah jalur kekuatan alih-alih jalur kebijaksanaan? Bibir Fang Yuan berkedut, apakah ini kata-kata pujian terakhir dari orang yang sedang sekarat? Dongfang Changfan menggelengkan kepalanya lagi, dia tersenyum tipis, sayang sekali kamu datang agak terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, bahkan dengan selisih beberapa napas, aku masih akan berada dalam pertarungan kehendak, itu akan sangat berbahaya dan aku tidak akan punya waktu untuk melawanmu. Tapi sekarang, Dongfang Changfan mengulur-ulur kata-katanya, dia menunjukkan keyakinan yang sangat besar dalam ekspresinya.
Seperti yang diharapkan dari orang abadi jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Fang Yuan melihat ini dan memuji. Nada suaranya tenang, tidak ada niat membunuh saat dia berkata dengan hangat, seperti sedang berbicara dengan seorang teman baik. Manusia mengusulkan, surga yang menentukan, jika metode ini gagal, aku akan segera pergi dan mengakui kekuatanmu yang lebih unggul, mundur darimu di masa depan jika kita bertemu lagi. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan seseorang dari lubang keabadiannya. Dia adalah seorang gadis muda, memiliki tubuh yang halus dan mata yang berair. Dia mengenakan gaun kuning muda, dia tampak sangat lembut. Dia adalah Dongfang Qingyu. Ketika Fang Yuan menggunakan kekuatan tangan raksasa untuk menangkap anggota suku Dongfang, dia tiba-tiba menemukannya, diam-diam menyimpannya di lubang abadi miliknya. Melihat gadis ini, ekspresi Dongfang Changfan berubah. Dalam sekejap, bahkan tubuh ini mulai bereaksi. Kemauan dalam tubuh yang hampir tercerai-berai menjadi kuat seperti sebelumnya, bangkit dan langsung mendapatkan kembali kendali. "Kakak," teriaknya. Namun segera, meskipun hanya sesaat, kemauan Dongfang Yulian ditekan lagi. Dongfang Changfan mendapatkan kembali kendali, matanya menyemburkan api saat dia menatap Fang Yuan dengan penuh amarah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia menilai situasi saat dia berkata, "Dongfang Yulian, adikmu ada di tanganku, perhatikan baik-baik." Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan zombie mengerikannya dan meraih bahu kiri gadis muda itu, menariknya. Krek, tubuh Dongfang Qingyu bergetar, sebelum dia menjerit melengking. Seluruh lengan kirinya robek, luka besar itu memuntahkan darah. Pupil mata Dongfang Changfan mengecil hingga seukuran jarum, dia berteriak marah, "Sialan." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia kehilangan kendali lagi. Dongfang Yulian muncul. "Kakak, aku akan membunuhmu, kau berani menyakitinya, kau benar-benar berani menyakitinya." Dongfang Yulian berteriak dengan keras, dia menjadi gila, air mata mengalir dari matanya. "Bagus, beginilah seharusnya." Fang Yuan tertawa, sinis, tangan raksasa jalur kekuatan terbang keluar. Tangan raksasa itu hendak meraih Dongfang Yulian, ketika pilar cahaya meledak dari tubuhnya. Pilar cahaya menghentikan tangan raksasa jalur kekuatan. Dongfang Changfan berteriak dengan sangat takut dan marah, "Seorang dewa Gu Agung bertindak sejauh ini pada seorang manusia, kau sangat hina." Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, cakarnya yang mengerikan menghantam. Dengan suara keras, dia menekan kepala Dongfang Qingyu ke dadanya sepenuhnya. "Kakak," Dongfang Yulian berteriak sekuat tenaga, ini adalah pukulan paling kejam yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Dongfang Changfan kehilangan kendali, pilar cahaya pertahanan itu berhamburan. Ledakan, Fang Yuan meraih dengan tangannya, dan tubuh Dongfang Yulian hancur menjadi pasta daging. Jiwa Dongfang Changfan ingin melarikan diri, tetapi dia baru saja melalui pertempuran yang intens, jiwanya sangat lemah, bagaimana dia bisa melarikan diri. Fang Yuan dengan mudah menangkapnya. Warisan dari Dewa Jalur Kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara diperoleh. Gelombang kejut yang hebat meledak, begitu Dewa Gu meninggal, lubang abadi akan mendarat di tanah, membentuk tanah terberkati tanpa pemilik. Fang Yuan sudah menduga hal ini, ia menggunakan metodenya dan menyembunyikan gelombang kejut ini sebaik mungkin. Ia menyipitkan mata saat melihat bentuk tanah yang diberkati itu, ia tidak mengganggunya dengan paksa. Saat tanah yang diberkati itu diletakkan sepenuhnya, Fang Yuan mengembuskan napas keruh, sambil meliriknya dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Renzu melangkah di jalan hidupnya sendiri. Ia meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, tetapi berakhir di jurang biasa. Ia berjalan di dasar jurang, bergerak maju tanpa tujuan. Setelah waktu yang lama, meskipun ia ingin keluar dari jurang biasa, ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Dalam penderitaannya, Gu Kognisi memberinya petunjuk, "Manusia, oh manusia, kau berjalan mengikuti jejak kehidupan lain. Meskipun jalan ini sederhana dan aman, jika kau ingin menjadi luar biasa, dan keluar dari jurang biasa, hanya ada sedikit harapan jika kau mengikuti jejak orang lain. Karena kau berjalan di jalan hidupmu sendiri, semua kesulitan perlu kau hadapi sendiri, kau perlu berinovasi dan mengukir jejakmu sendiri." Setelah Renzu menerima nasihat ini, ia menyadari sesuatu, ia sangat gembira saat mengikuti instruksi Gu Kognisi. Ia berjalan keluar dari jejak yang sudah ada. Ia mulai melangkah di tanah yang tidak terlalu keras. Tanah jurang biasa tidak mudah untuk dilalui. Beberapa tempat berawa, mudah terjebak di lumpur, dan baunya busuk.
Beberapa tempat penuh duri, ujung runcing tajam ada di mana-mana, Renzu penuh dengan luka. Di beberapa bagian tanah, ada juga pisau Gu. Ketika Renzu menginjak tanah, telapak kakinya terluka oleh pisau tajam, lukanya menjadi lebih besar karena darah mengalir. Ketika dia berjalan, rasa sakitnya bisa dirasakan menusuk jauh di dalam dirinya. Luka-luka di kakinya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Renzu memutuskan untuk berjalan dengan lembut. Tetapi saat dia berjalan, Renzu tersesat di jurang biasa. Seringkali, dia akan berakhir di rute yang sama, dan membuang-buang tenaga ekstra melintasi jalan yang sama. Renzu secara bertahap menemukan masalah ini. Dia bingung. Bagaimana mungkin dia tidak tersesat di jurang? Kognisi Gu berkata kepadanya, Renzu, jika kau tidak ingin tersesat, itu sepenuhnya terserah padamu. Kau takut akan rasa sakit, jadi kau berjalan pelan-pelan, jejak kaki yang kau buat terlalu dangkal. Ketika angin biasa bertiup di jurang biasa ini, debu manusia akan tertiup keluar, dan ketika debu mengendap, jejak kakimu akan tertutup. Jika kau tidak ingin tersesat, kau harus meninggalkan jejak kaki yang dalam. Apakah kau mengerti apa yang kukatakan? Renzu mengangguk, dia mengerti. Jadi, dia mulai berjalan dengan langkah berat. Setiap kali dia melangkah keras ke tanah, menciptakan jejak kaki yang dalam. Dengan cara ini, setiap langkah yang dia lalui akan meninggalkan jejak yang dalam dan jelas. Selama Renzu melihat jejak-jejak ini, dia akan tahu bahwa rute-rute ini sudah dijelajahi, dan tidak ada jalan keluar ke jurang biasa di sana. Tetapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat, bahkan jejak kaki terdalam pun akan tertutup oleh debu. Renzu sangat gelisah. Ia bertanya pada Gu Kognisi. Gu Kognisi memberinya saran lain, oh manusia, meskipun kau meninggalkan jejak kaki yang dalam, kau sengaja menghindari duri dan bila itu. Setiap kali kau melihatnya, kau akan mengambil jalan memutar, ini tidak akan berhasil. Kau tidak bisa meminta untuk menjadi luar biasa saat menjalani hidup yang nyaman. Renzu mengerti maksudnya dan menggertakkan giginya. Ia sengaja berjalan di jalan setapak yang dipenuhi duri dan bilah. Setiap kali ia melangkah, ia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam, tidak peduli seberapa menyakitkannya, tidak peduli seberapa dalam bekas lukanya. Keringat dan darahnya merembes ke tanah biasa saat ia melangkah dengan berat di atasnya. Ketika ia meninggalkan kakinya dan melangkah maju, di jejak kakinya, akan ada sebatang rumput kecil. Nama rumput ini adalah pencapaian. Di setiap jejak kakinya, akan ada sebatang rumput kecil. Batang rumput tidak jatuh saat angin bertiup, mereka tidak dapat terkubur di bawah debu, mereka tumbuh dengan keras kepala dan dapat dipertahankan lebih lama daripada jejak kaki. Dengan cara ini, aku tidak perlu takut tersesat. Renzu sangat gembira, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Dia dengan gigi berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan bilah, dia tidak takut berdarah atau berkeringat. Dia berjalan semakin jauh, dia tidak lagi tersesat, dia tidak lagi berjalan berputar-putar, dia memasuki wilayah yang belum dipetakan. Dia menggunakan darah dan keringatnya untuk menyuburkan rumput di bawahnya, mereka mulai tumbuh dengan lebih bersemangat dan menjadi lebih tinggi. Secara bertahap, bukan lagi rumput yang tumbuh dari jejak kakinya, mereka telah berubah menjadi pohon prestasi. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon kecil tumbuh menjadi pohon yang lebih besar, daunnya rimbun dan hijau, mereka bahkan menghasilkan buah. Renzu lelah berjalan, dia bersandar di pohon untuk beristirahat, dia memakan buah-buahan yang manis dan berair untuk memulihkan staminanya. Seiring berjalannya waktu, dia hampir berjalan di setiap sudut jurang biasa, dia menciptakan hutan besar yang membentang dimanapun dia bepergian. Renzu melihat hutan di belakangnya dan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan, tetapi bahkan ketika hutan menutupi seluruh jurang biasa, dia tidak menemukan jalan keluar darinya. Dia merasa cemas dan kecewa. Dia memetik satu buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya, buah itu tidak lagi terasa manis, sebaliknya, pahit dan sulit ditelan. Renzu merasa aneh, dia mencoba menemukan alasannya dan menyadari, tanpa disadari, ada hati kedua yang tumbuh di tubuhnya. Hati ini disebut ketidakpuasan. Dengan ini, apapun yang dia makan tidak akan terasa manis. Renzu memakan buah pahit itu saat dia melihat hutan yang tak terbatas, dia tidak lagi merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Pada saat ini, hatinya yang asli, hati yang kesepian, berbicara dengan suara Gu, oh manusia, aku telah memikirkan cara untuk meninggalkan jurang. Kau dapat menanam pohon pencapaian yang tinggi dan agung,
selama pohon ini lebih tinggi dari jurang biasa, kau akan dapat meninggalkan tempat ini dengan memanjat pohon ini. Renzu memikirkannya dan matanya bersinar. Itu benar, itu ide yang bagus. Namun, ia merasa gelisah lagi, tetapi bagaimana aku dapat menanam pohon yang begitu agung, lebih tinggi dari jurang biasa? Gu berkata, kau menggunakan darah dari kakimu untuk menanam hutan ini semua adalah pohon biasa. Jika kau menggunakan darah dari hatimu, kau seharusnya dapat menanam pohon pencapaian yang hebat. Terkubur di bawah tanah jurang biasa terdapat banyak bilah, mengapa kau tidak menggunakan bilah-bilah ini untuk menusuk ke dalam hatimu? Darah hati yang mengalir keluar dapat digunakan untuk menyirami pohon. Renzu mencoba metode yang dikatakan Gu. Bila itu menusuk ke dalam hatinya, itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini ratusan dan ribuan kali lebih besar daripada yang ada di tubuhnya. Akhirnya, pohon-pohon yang disiram air itu tumbuh tinggi dan besar, jauh lebih besar dari pohon aslinya. Renzu merasakan sakit tetapi juga kegembiraan, ia terus menusukkan lebih banyak bilah ke jantungnya, menyebabkan lebih banyak darah jantung mengalir keluar. Semakin banyak bilah yang ditusuknya, semakin banyak darah jantung mengalir keluar, dan semakin besar pohon yang ditanamnya. Tetapi bahkan pohon pencapaian tertinggi pun hanya setengah tinggi jurang biasa. Renzu terus bertahan, karena Gu harapan menemaninya. Ketika mahkota pohon yang ditanamnya mencapai ketinggian yang sama dengan jurang biasa, batang pohon itu retak terbuka, di dalamnya, seorang gadis keluar. Ayah, ayah, gadis itu masuk ke pelukan Renzu, dia sangat menggemaskan. Ini adalah anak keempat Renzu, yang disebut Samsara Hutan Tak Terbatas. Renzu juga sangat gembira, ia bermain-main dengan putrinya. Ketika Samsara Hutan Tak Terbatas lapar, ia akan memberinya buah untuk dimakan. Sangat manis, sangat manis. Samsara Hutan Tak Terbatas suka makan buah, ia menjadi sehat dan cukup makan. Ia bermain di hutan setiap hari, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Renzu masih ingin keluar dari jurang biasa, Samsara Hutan Tak Terbatas mendesaknya berkali-kali, ayah, mengapa engkau harus melelahkan dirimu sendiri? Bukankah tinggal di sini menyenangkan? Ada pohon untuk melindungi kita, buah untuk memberi kita makan, kita bisa bermain di sini selamanya, hidup akan damai sampai kita mati karena usia tua. Renzu menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas, ia menanam pohon yang lebih besar dan cabang-cabang pohon meninggalkan jurang biasa sepenuhnya. Hutan Samsara Tak Terbatas menangis, dia memegang tangan Renzu sambil memohon, ayah, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa memanjat pohon, jika ayah pergi, aku akan ditinggal sendirian di sini. Aku tidak tahu cara menanam pohon, buah-buahan terbatas, suatu hari, aku akan mati kelaparan. Renzu berkata, mengapa aku harus meninggalkanmu? Kamu adalah putriku, aku akan menggendongmu dan meninggalkan tempat ini. Jadi, ayah dan anak itu memanjat pohon. Semakin tinggi mereka memanjat, semakin lelah Renzu. Hutan Samsara Tak Terbatas adalah beban yang berat, bahkan tanpa dia, memanjat pohon sendirian sangat berbahaya, belum lagi menggendong orang yang sama sekali tidak bisa memanjat pohon. Masalah yang lebih besar adalah, pohon itu mulai goyang dan mengeluarkan suara berderak. Gu Kognisi memberitahu Renzu, oh tidak, Renzu, kamu menggendong putrimu, mustahil untuk keluar dari jurang biasa. Ini adalah pohon pencapaianmu, itu tidak dapat membantu orang lain menjadi luar biasa, bahkan putrimu tidak terkecuali. Renzu menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin menyerah. Hobgu juga mendesaknya, turunkan dia, kalau tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun kau memiliki hati yang kesepian dan tidak puas, setelah menanam begitu banyak pohon, darah hatimu sudah kering. Ini adalah harapan terakhirmu, lihat, pohon itu akan tumbang. Renzu melambaikan tangannya, aku masih ingin mencoba. Self-Gu melihat bahwa Renzu keras kepala karena tindakannya, dan melihat bahwa cacing Gu lainnya gagal meyakinkannya, ia terbang keluar. Ah, ini membunuhku. Self-Gu tidak berdiskusi dengan Renzu, ia menggigit tangan Samsara Hutan Tak Terbatas. Samsara Hutan Tak Terbatas berteriak kesakitan, ia sangat marah, ia ingin membunuh Self-Gu. Namun, dengan cara ini, ia melepaskan tangannya, dengan pohon yang bergetar, ia jatuh dari punggung Renzu, terbanting dan jatuh, setelah jatuh dari banyak cabang, ia mendarat di tanah, ia sangat kesakitan saat ia mulai menangis. Putriku, teriak Renzu, ingin turun. Sudah terlambat, pohon itu akan tumbang.
Self Gu mendorong Renzu, dia melangkah maju dengan sangat lebar tanpa sadar, dia meninggalkan jurang yang biasa. Pohon itu tumbang. Renzu berada di tepi tebing, dia kehilangan jalan kembali. Dia berteriak tak berdaya, putriku, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Samsara hutan tak terbatas menangis, dia berkata dengan sangat sedih dan tak berdaya, ayah, bagaimana mungkin kamu begitu kejam meninggalkanku untuk tinggal sendirian di sini, aku sangat takut. Renzu mendengar tangisannya dan merasa sangat sedih, dia memeriksa sekeliling jurang yang biasa, tetapi tidak dapat menemukan jalan masuk. Tidak ada gunanya, Self Gu berkata, pohon pencapaianmu, bahkan jika telah tumbang, adalah bukti keagunganmu. Orang yang agung itu luar biasa, bagaimana mungkin orang yang tidak biasa bisa masuk ke jurang biasa? Tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Dang Hun. Fang Yuan menggenggam lebih besar dari tangannya, dia mendesah dengan ekspresi yang rumit. Air mengalir ke bawah, sementara manusia bergerak ke tanah yang lebih tinggi. Tidak puas dengan menjadi orang biasa, ini adalah sifat manusia yang normal. Dongfang Changfan seperti ini, Fang Yuan juga seperti ini. Dalam hal ini, kamu dan aku adalah tipe orang yang sama. Fang Yuan berkata dengan jelas. Di depannya, jiwa Dongfang Changfan terkekang, dia tersenyum dingin sekarang saat dia mencoba berbicara, tetapi karena dia kehilangan tubuhnya, dia tidak dapat bersuara. Namun, resonansi yang disebabkan oleh jiwanya ditangkap oleh Fang Yuan. Dia mendengar jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di Northern Plains berkata, jika kamu ingin mencari jiwaku, silakan. Tetapi untuk menerima warisanku, hehe, itu lebih sulit dari yang kamu kira. Oh, kau begitu percaya diri, Fang Yuan tersenyum. Jiwa Dongfang Changfan telah menjadi tawanannya dan hidup atau matinya berada di tangan Fang Yuan, tetapi ia masih memiliki keyakinan seperti itu. Namun, Fang Yuan tidak peduli dan mulai mencari jiwa. Untuk sesaat, Istana Dang Hun diselimuti kegelapan, angin dingin bertiup dan tangisan hantu terdengar di telinga seseorang. Dalam angin yang suram dan aneh, Fang Yuan mengungkapkan penampilan aslinya, tubuh zombie abadi yang menjulang tinggi dalam warna hitam kehijauan. Penampilan yang jahat, taring tajam, mata merah darah, 8 lengan yang terentang dengan cakar mengerikan yang tajam dan besar, satu perlahan bergerak menuju jiwa Dongfang Changfan. Jiwa Dongfang Changfan tanpa sadar goyah sejenak pada penampilan Fang Yuan yang kejam, tetapi segera menjadi tenang dan membiarkan cakar Fang Yuan mencengkeramnya. Jiwa itu tidak berwujud, tetapi cakar Fang Yuan dengan kuat mencengkeram jiwa Dongfang Changfan. Setelah itu, dia mengaktifkan cacing Gu tertentu di lubang abadi miliknya. Pencarian jiwa, kekuatan tak berbentuk terpancar dari cakar mengerikan itu ke jiwa Dongfang Changfan. Jiwa Dongfang Changfan segera mulai gemetar karena ledakan rasa sakit yang menyerangnya. Pencarian jiwa berakhir setelah beberapa saat. Fang Yuan menarik kembali cakarnya dan melepaskan jiwa Dongfang Changfan. Dia mampu menjarah banyak informasi, tetapi alisnya sedikit berkerut. Ada banyak informasi yang diperolehnya, tetapi tidak ada yang penting. Jiwa Dongfang Changfan menjadi tumpul dan lebih longgar, tidak lagi memiliki kekompakan dan kilau yang kuat dari sebelumnya. Namun, ia mengungkapkan ekspresi puas saat beresonansi, mengirimkan pesannya. Di telinga Fang Yuan, dia mendengar jiwa Dongfang Changfan mencibir, apakah kau sadar sekarang? Aku mungkin seorang Gu abadi jalur kebijaksanaan, tetapi jalur jiwa dan jalur kebijaksanaan saling terkait erat. Aku juga telah mempelajari jalur jiwa, memodifikasi jiwa abadiku. Metode pencarian jiwamu hanyalah teknik fana. Meski begitu, bahkan jika kau memiliki Gu abadi jalur jiwa, aku dapat menyembunyikan informasi yang kau inginkan. Setelah jeda sebentar, Dongfang Changfan melanjutkan, saat ini, aku tidak memiliki tubuh fisik, jiwaku tidak akan menerima nutrisi. Semakin kau mencari jiwa, semakin banyak jiwaku akan dikonsumsi. Aku memiliki banyak pengalaman, aku dapat menyembunyikan informasi hingga saat jiwaku benar-benar menghilang, kau tidak akan dapat merampok warisan jalur kebijaksanaanku atau teknik kepemilikanku. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, tapi kita bisa membuat kesepakatan. Aku akan memberimu warisan jalur kebijaksanaanku, teknik kepemilikan, dan informasi lainnya. Kau akan membantu kelahiranku kembali dengan mencarikan tubuh fisik untukku. Jangan khawatir, aku hanya butuh seorang Gu Master Fana. Karena aku kalah darimu, aku harus mengakui kekalahanku. Kita bisa membuat sumpah, perilisan bertarung bersamamu,
jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya pada Gu Sumpah Gunung, kan? Fang Yuan tersenyum, benar-benar layak untuk Dongfang Changfan, bahkan dalam kondisi ini, kau masih belum menyerah dan ingin kembali. Sayang sekali aku memiliki metode penguatan jiwa dan dapat meluangkan waktu yang kubutuhkan untuk perlahan-lahan mencari jiwamu. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Metode penguatan jiwa, hehehe, jiwa Dongfang Changfan terkekeh, sepertinya kau tidak memiliki banyak pemahaman tentang jalur jiwa. Aku sengaja merombak jiwaku untuk dirasuki. Itu meningkatkan peluangku untuk berhasil dirasuki, tetapi juga menyebabkan metode normal tidak berguna dalam memelihara dan menyembuhkan jiwaku, kecuali kau menggunakan metode penyembuhan abadi. Apa yang kukatakan bukanlah kebohongan, kau dapat mencoba sebanyak yang kau mau. Oh, begitukah? Senyum tipis di wajah Fang Yuan memudar saat ia mengeluarkan Gu Kantung Udara. Sejauh yang Dongfang Changfan ketahui, karena metode pencarian jiwa Fang Yuan hanya pada tingkat manusia, metode penyembuhan jiwanya juga harus biasa saja. Ia bahkan lebih yakin dengan perkiraannya saat melihat Fang Yuan mengeluarkan Gu manusia. Namun, saat Fang Yuan memecahkan Gu Kantung Udara dan juga menghancurkan Gu yang terkandung di dalamnya, jiwa Dongfang Changfan segera menerima makanan, jiwanya mendapatkan kembali sebagian dari kekompakan dan kilaunya. Gu, apa ini? Itu hanya Gu manusia, tetapi dapat menyembuhkan jiwaku. Sesaat, jiwa Dongfang Changfan bergetar hebat, memperlihatkan ekspresi heran. Fang Yuan merasa rileks saat melihat ini, dan tersenyum, coba tebak. Dongfang Changfan adalah karakter yang luar biasa, meskipun hanya jiwanya yang tersisa, kecerdasannya masih ada. Jiwa itu menjadi tenang sebelum beresonansi tak lama kemudian, pada tingkat manusia, hanya ada satu hal yang dapat memengaruhi jiwa abadiku, Gu isi perut Gunung Danghun. Apa yang kau hancurkan tadi seharusnya adalah Gu Kantung Udara yang dibeli dari surga kuning harta karun. Cerdik, tapi kau hanya menebak setengahnya dengan benar. Gu Kantung Udara adalah ciptaanku dan bisnis. Gu isi perut juga milikku. Apa, itu kau? Jiwa Dongfang Changfan berseru, kenyataan yang kejam menyerangnya dengan ganas. Jiwa itu tidak beresonansi lagi, tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Dongfang Changfan dipenuhi dengan keputusasaan, dia tahu dia benar-benar selesai kali ini dengan mendarat di tangan seseorang seperti Fang Yuan. Dia seperti daging di talenan, Fang Yuan bisa membantai dia kapan saja dia mau. Dan jiwa Dongfang Changfan tidak akan mampu mengubah situasi bahkan jika dia melawan. Setelah menggunakan Gu nyali untuk menyembuhkan jiwa Dongfang Changfan sepenuhnya, Fang Yuan terus mencari jiwa. Dongfang Changfan melawan dengan sangat keras, sehingga informasi yang diperoleh Fang Yuan sebagian besar tidak berguna. Namun, tidak peduli seberapa kuat perlawanannya, itu tidak dapat menahan semakin banyaknya upaya pencarian jiwa. Akhirnya, informasi berharga diperoleh oleh Fang Yuan sedikit demi sedikit. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Fang Yuan mengakhiri pencarian jiwa, dan menyatukan informasi berharga di antara mereka, membentuk informasi terperinci tentang sumber daya di Tanah Terberkati Jadepul. Tanah Terberkati Jadepul berisi 3 tempat berkembang biaknya Gu yang besar. Laba-laba penyesalan berada di peringkat kedua sementara yang bersisik paling besar adalah kodok gua besar. Jumlah mereka 3 kali lipat dari laba-laba penyesalan dengan jumlah kodok gua besar peringkat 5 yang sangat banyak, tetapi suku Dongfang meninggalkan mereka untuk mendorong terciptanya Gu kodok gua besar tingkat abadi. Sungguh ambisi yang besar. Di ujung timur Tanah Terberkati Jadepul, ada sebuah kolam yang tampak biasa tetapi terhubung ke bawah tanah yang dalam. Di dalamnya hidup seekor kuda buas yang terpencil, kuda Zi 10.000 li yang jarang terlihat. Kuda ini memiliki kekuatan hidup yang kuat dan sangat berguna. Tidak hanya setiap bagiannya merupakan bahan penyempurnaan Gu abadi, jika dibesarkan di bawah tanah untuk waktu yang lama, keringatnya setelah jatuh ke tanah secara bertahap akan tumbuh menjadi hutan Si. Satu kuda Si 10.000 li dapat berarti terciptanya hutan Si yang tak berujung. Oh, ada juga semacam tempat garam seperti ini. Menakjubkan, menggunakan ubur-ubur kehidupan abu-abu binatang buas kuno untuk menjaga dan memadatkan kadar garam, membentuk tempat garam raksasa yang dapat menghasilkan material abadi, garam abu-abu yang sangat dalam. Tempat garam yang secara khusus menghasilkan garam abu-abu yang sangat dalam, sungguh langkah yang hebat. Tanah Terberkati kolam giok juga berubah antara siang dan malam. Setelah 3 hari langit cerah, ada 1 hari malam yang gelap. Setelah malam turun,
beberapa area tanah terberkati kolam giok akan retak dan terbelah, memperlihatkan dua kolam dalam yang berada di bawah tanah. Salah satunya adalah kolam giok yang, meskipun tidak besar, diisi dengan material abadi, giok yang sangat dalam. Yang lainnya adalah kolam anjing, yang dinding dan dasarnya terbentuk dari gigi-gigi kilin binatang buas kuno yang sangat dalam. Di bawah sinar bulan, itu akan menciptakan taring bulan. Material abadi ini seperti gigi tetapi selembut air, sinar bulan bersinar dari permukaannya terus-menerus dan itu sangat berharga. Selain itu, ada juga binatang buas kuno yang terbang seperti kijang es, material abadi yang tersembunyi di bawah tanah yang disebut janggut naga tersembunyi, material abadi yang bersiul angin perunggu di dalam kolam perunggu. Dongfang Changfan adalah tetua tertinggi pertama suku Dongfang, dan tentu saja sangat menyadari distribusi sumber daya di tanah terberkati Jadepul. Fang Yuan sangat tersentuh saat dia menelusuri informasi ini, dan memiliki dorongan untuk melakukan perjalanan ke tanah terberkati Jadepul untuk menjarah barang-barangnya. Namun dia menahan dorongan ini. Selama malam ini di Northern Plains, dia telah membunuh Dongfang Changfan dan menangkap jiwanya sebelum bergerak menuju tanah terberkati Jadepul untuk menjarahnya lagi. Namun, ketika dia mencapai tanah terberkati, dia menemukan api pertempuran berkobar, pertempuran sengit ada di mana-mana di sekitarnya. Puluhan gu immortal jalur benar dan iblis menjarah dan bertarung seperti mereka sudah gila, situasinya sangat panas. Fang Yuan telah menghabiskan banyak esensi abadinya dan juga harus menyembunyikan dirinya, ditambah lagi dia sendirian, dengan perilisan dan Halo Lan mengejar gunung Miniskule, dan juga telah menarik kecurigaan Tuan Tua Ken yang, dia dengan bijaksana memilih untuk pergi. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan, tanah terberkati Jadepul seperti sepotong daging besar yang berair saat ini, yang mengaduk semua dewa Gu, memikat mereka ke arahnya. Lupakan saja, aku mungkin memiliki kekuatan tempur peringkat 7, tetapi aspek gerakan dan pertahananku agak rendah, dan situasinya juga tidak begitu bagus. Dongfang Changfan masih berkomplot melawanku. Sengaja membocorkan informasi ini kepadaku untuk membuatku melangkah ke air berlumpur yang merupakan tanah terberkati Jadepul. Situasi Fang Yuan cukup buruk, tampaknya dia aman, tetapi ada bahaya yang mengintai di mana-mana. Dia adalah penyebab utama runtuhnya Gedung 88 yang sejati, dan sedang dicari secara aktif oleh semua pasukan. Sahuang adalah identitas palsu miliknya, tetapi terungkap tak lama setelah pelelangan. Komandan Naga Yecha telah menderita kerugian dari kelompok Feng Jiuge, dan telah mulai menyelidiki Sahuang. Fang Yuan saat ini tidak berani pergi ke Zombie Alliance. Dalam perjalanan untuk merebut warisan jalur kebijaksanaan ini, Fang Yuan telah mengungkap banyak hal lebih jauh, memberikan lebih banyak petunjuk bagi musuh-musuhnya untuk disimpulkan. Namun, risiko ini perlu. Jika aku hanya duduk diam saja, cepat atau lambat aku akan ketahuan. Satu-satunya jalan yang benar adalah berjuang dengan penuh semangat dan memanfaatkan setiap detik untuk memperkuat diriku. Aku berhasil memperoleh warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap dalam perjalanan ini. Sejak aku menghubungkan keberuntungan, keberuntunganku cukup baik. Aku hanya perlu memanfaatkan kesempatan yang datang. Ketika aku memperoleh warisan jalur kebijaksanaan ini, aku seharusnya dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap pengurangan jalur kebijaksanaan. Dengan ini, aku akan dapat mencoba mencari jalan keluar dengan menyusun rencana, dan menunda waktu sebelum aku ketahuan sambil terus bersembunyi. Fang Yuan menahan godaan tanah terberkati Jadepul, dan beristirahat sejenak. Pencarian jiwa dapat melukai jiwa target dan jiwa tersebut perlu disembuhkan. Namun, bahkan bagi pengguna, pencarian jiwa dapat membuat jiwa mereka menjadi sangat gelisah, dan ini tidak dapat disembuhkan oleh Gunyali, melainkan memerlukan istirahat dan tidur untuk menenangkan jiwa. Setelah beristirahat, Fang Yuan melanjutkan pencarian jiwa. Jiwa Dongfang Changfan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat melihat Fang Yuan masih di sini dan tidak tergoda oleh tanah suci Jadepul. Pencarian jiwa Fang Yuan berlangsung lama kali ini. Penolakan Dongfang Changfan bahkan lebih kuat, sementara pencarian jiwa Fang Yuan hanyalah metode fana, yang meningkatkan kesulitannya secara drastis. Namun, Fang Yuan sangat sabar, jika satu kali tidak berhasil, dia akan mencoba 10 kali, 100 kali. Setelah lama menghabiskan pencarian jiwa, Fang Yuan memperoleh ingatan Dongfang Changfan yang merombak mayat kelelawar reruntuhan yang tak terlupakan. Dia tidak hanya memperoleh metode memperbudak binatang hantu, tetapi juga rahasia mengubah formasi Gu normal menjadi formasi hantu. Tidak peduli informasi mana,
semuanya memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan tidak menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Membuat formasi Gu berubah menjadi hantu adalah sesuatu yang Dong Fang Changfan sendiri simpulkan dan poles dari beberapa teks kuno. Pencapaian jalur hantunya seharusnya berada di level master. Dia mampu mengubah mayat kelelawar reruntuhan kuno menjadi gunung mayat, yang berarti pencapaian jalur ruangnya juga berada di level master. Dia benar-benar bukan karakter yang sederhana. Fang Yuan terutama tertarik pada metode pengendalian pasukan binatang hantu. Beberapa binatang hantu tingkat terpencil, meskipun mereka mungkin hanya berada di peringkat 6, tetapi mengandalkan kemampuan mereka untuk berubah menjadi hantu, mereka dapat mengganggu seorang Gu abadi peringkat 7. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika dia memiliki sekelompok binatang hantu, kekuatan pertempurannya pasti akan meningkat pesat. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia menemukan metode pengendalian pasukan binatang hantu tidak memiliki berbagai aplikasi. Syarat utamanya adalah mengubah mayat kelelawar reruntuhan kuno menjadi gunung mayat. Setelah itu, dengan gunung mayat sebagai pangkalannya, ia perlu menggunakan kekuatan kelelawar reruntuhan kuno untuk mengendalikan pasukan binatang hantu ini. Fang Yuan mendengus dingin, ini adalah usaha Dong Fang Changfan untuk mencoba menyakitiku lagi. Dia tahu aku bisa mencabut gunung, jadi dia ingin menggunakan gunung mayat kelelawar reruntuhan untuk memikatku agar mengambil risiko. Gunung mayat kelelawar reruntuhan sebagian besar hancur oleh kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, dengan auranya yang hilang, ia tidak akan lagi menghalangi binatang buas. Daerah itu seharusnya sudah dipenuhi dengan banyak binatang buas kuno dan terpencil yang melahap mayat kelelawar reruntuhan. Akan menjadi tindakan bodoh untuk menggunakan gunung penarik untuk merebut makanan dari binatang buas kuno dan terpencil ini. Fang Yuan beristirahat sejenak sebelum mencari jiwa Dong Fang Changfan untuk ketiga kalinya. Dong Fang Changfan dipenuhi dengan amarah dan kebencian terhadap Fang Yuan. Pria inilah yang membuat semua rencananya menjadi sia-sia, menghancurkan rencana besarnya untuk mendominasi dan mengubah semua usahanya menjadi sia-sia, seolah-olah itu adalah mimpi. Meskipun dia memiliki pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan, dia telah jatuh begitu jauh sehingga dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan sekarang. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kedua upaya yang dia lakukan ini sebenarnya sangat kasar, bertujuan untuk menggunakan keserakahan dalam sifat manusia dan memancing Fang Yuan untuk membuat kesalahan. Dibandingkan dengan pengaturan yang dia buat saat masih hidup, itu adalah perbedaan seperti langit dan bumi. Namun, Dong Fang Changfan hanya memiliki jiwanya yang tersisa, dapat dimengerti bahwa kemampuannya telah menurun drastis. Fang Yuan tidak tertipu dan setelah beristirahat dengan tepat, pencarian jiwanya yang ketiga akhirnya memberinya hal yang paling dia inginkan, warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan. Yang tidak dibayangkan Fang Yuan adalah bahwa warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan sebenarnya agak terkait dengan Star Constellation Immortal Venerable. Tentu saja, itu bukan warisan yang ditinggalkan oleh Star Constellation Immortal Venerable sendiri. Jika itu ditinggalkan oleh seorang Immortal Venerable, Dong Fang Changfan tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Awalnya, warisan ini ditinggalkan di zaman kuno oleh seorang Gu Immortal jalur bintang peringkat 8 dari pengadilan surgawi. Dia mahir dalam menjelajahi rahasia, dan setelah memperoleh beberapa rahasia dari Star Constellation Immortal Venerable, dia mencoba menganalisis kemampuannya, sehingga menciptakan tiruan ini. Gu Immortal ini adalah Gu Immortal jalur bintang, tetapi ciptaannya adalah jalur kebijaksanaan. Warisan jalur kebijaksanaan ini menggunakan Gu pikiran bintang sebagai fondasinya, dan terkait sangat dekat dengan jalur bintang, karena memasuki jalur kebijaksanaan melalui jalur bintang. Bahkan penyempurnaan Gu pikiran bintang menggunakan Gu cahaya bintang sebagai bahan utamanya. Semakin Fang Yuan memahami, semakin besar kegembiraannya, karena dia merasa perjalanan ini benar-benar berharga. Warisan jalur kebijaksanaan ini tidak memiliki poin kuat tertentu, selain sangat bagus dalam membuat deduksi. Dong Fang Changfan mengandalkan ini untuk menyimpulkan formasi hantu, metode pengendalian pasukan binatang hantu, dan sebagainya. Warisan jalur kebijaksanaan ini begitu komprehensif sehingga aku ingin beralih ke jalur kebijaksanaan. Fang Yuan mendesah, panen ini benar-benar sangat melimpah. Warisan yang lengkap, terlepas dari jalur mana, mencakup semua aspek seperti serangan, pertahanan, penyembuhan, gerakan, penyelidikan, dan lainnya. Semua aspek ini mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi tidak ada kekurangan juga, dan tidak akan mudah dilawan oleh orang lain.
Sejak kelahiran kembali Fang Yuan, kultivasinya dalam jalur kekuatan terbentuk bersama-sama dari potongan-potongan kecil, atau dimodifikasi oleh dirinya sendiri, dan bukan warisan dari pendahulunya. Nilai sebenarnya dari warisan jalur kebijaksanaan ini sama dengan warisan sejati jalur darah yang diperoleh Fang Yuan dalam kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, karena warisan sejati jalur darah inilah ia memiliki platform untuk bangkit. Orang dapat membayangkan dengan baik nilai warisan jalur kebijaksanaan ini dari sini. Leluhur Laut Darah bahkan bukan Dewa Abadi peringkat 8 dan juga telah membagi warisan sejatinya menjadi 7 bagian, sehingga warisan jalur kebijaksanaan yang diperoleh Fang Yuan ini bahkan lebih berharga. Sayang sekali aku memperoleh warisan ini agak terlambat. Aku sudah berjalan di jalur kekuatan, meskipun aku masih memiliki bukaan pertama, ia mati setelah aku berubah menjadi zombie abadi dan tidak dapat dikultivasikan. Namun, Fang Yuan mempertimbangkan kembali. Jika dia benar-benar mengolah warisan jalur kebijaksanaan ini lebih awal, dia mungkin tidak perlu menciptakan jurus pembunuh abadi segudang diri. Prospek masa depan dalam kekuatan yang diberikan oleh jurus pembunuh abadi segudang diri tentu lebih besar daripada prospek masa depan dalam kekuatan yang diberikan oleh warisan jalur kebijaksanaan ini. Itu juga karena aku mengolah jalur kekuatan, sehingga aku bisa membunuh Dong Fang Chang Fan dan merebut warisan jalur kebijaksanaan ini. Bagaimana mungkin ada akibat tanpa sebab? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya yang tidak teratur. Bagaimanapun, warisan jalur kebijaksanaan ini datang pada waktu yang tepat dan sangat cocok untuk Fang Yuan. Mengapa demikian? Hanya ada satu alasan, yaitu, Gu Kebijaksanaan peringkat 9. Tanah terberkati Hu Immortal menyimpan Gu Kebijaksanaan. Fang Yuan akan mendapatkan inspirasi tak terbatas di bawah cahaya kebijaksanaan, menyimpulkan banyak resep Gu abadi, jurus pembunuh abadi, dan sebagainya. Tetapi ini memiliki satu kelemahan besar, pikiran dalam benaknya dikonsumsi dengan sangat cepat. Sebelumnya, ketika dia senang dengan air dan Gu abadi gunung, dia harus menghabiskan saripati abadi anggur hijau yang berharga untuk sejumlah besar keinginan gembira untuk mendukung konsumsi ini. Dia menjual Gu abadi gunung dan air yang menyenangkan dalam pelelangan dan meskipun dia memperoleh banyak keuntungan, Gu pikiran jahat dan Gu pikiran ingatan tidak dapat menahan konsumsi yang intens. Meskipun Fang Yuan menciptakan sarang batu khusus untuk sejumlah besar pria berbulu untuk memurnikan Gu hampir tanpa istirahat, menyediakannya dengan kecepatan tertinggi, itu tetap tidak dapat menandingi sesi konsumsi di bawah cahaya kebijaksanaan. Ini adalah hambatan terbesar yang membatasi Fang Yuan untuk membuat deduksi. Tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan warisan jalur kebijaksanaan ini, Fang Yuan dapat menggunakan harga yang lebih rendah dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam menyimpulkan semua jenis hal. Roh tanah, di mana Anda? Fang Yuan mengetuk kakinya dengan ringan. Tuan, saya di sini. Hu abadi kecil muncul di depan Fang Yuan, seketika. Wajah kecilnya memerah, lembut dan montok. Ekor berbulu putih saljunya bergoyang-goyang dengan gembira saat dipanggil Fang Yuan. Fang Yuan berbicara, segera hentikan pemurnian Gu pikiran jahat sarang batu kedua dan ubah menjadi pemurnian Gu pikiran bintang. Ini adalah resep Gu, pergi buat pengaturannya. Dimengerti, Tuan. Apakah kamu sudah membuat pengaturan yang tepat untuk sumber daya yang aku bawa? Fang Yuan bertanya. Saat dia kembali ke tanah suci Hu Immortal, dia telah mengambil semua sumber daya dari lubang abadinya dan mengaturnya di tanah suci Hu Immortal. Pekerjaan beton diserahkan kepada Little Hu Immortal. Apertur abadi miliknya dipenuhi dengan energi kematian. Tidak apa-apa untuk menyimpan sumber daya ini untuk sementara, tetapi jika disimpan dalam waktu lama, sumber daya ini akan dipenuhi oleh energi kematian, yang dapat menyebabkan nilai sebagian besar sumber daya turun drastis. Semuanya sudah diatur, Tuan. Kelompok ikan gelembung udara telah ditempatkan di sebelah timur tanah yang diberkati, bersama dengan ikan gelembung udara sebelumnya. Ada banyak ikan gelembung udara dan Gu kunang-kunang cahaya bintang berada di atas mereka. Di masa mendatang, produksi Gu kunang-kunang cahaya bintang pasti akan meningkat pesat. Sedangkan untuk kelompok yang berjumlah hampir 1 juta ikan naga, mereka untuk sementara ditempatkan di danau-danau kecil lainnya. Setelah beberapa waktu, kita dapat mengirim manusia batu untuk menggali danau besar dan menyatukan kelompok ikan naga. Reproduksi mereka akan semakin meningkat dengan cara ini. Petik 2. Untuk ikan mas sastra, saya secara khusus menggali kolam kecil untuk menyimpannya agar tidak terlihat. Selain yang mati,
Ada lebih dari 1.000 ular piton naga api menakutkan yang masih hidup yang telah bergabung dengan beberapa yang kita miliki sebelumnya. Mereka telah menempati wilayah yang luas di bagian selatan tanah yang diberkati. Oh, ada juga minyak, air, dan beberapa sumber daya umum lainnya yang telah ditempatkan sementara di ruang penyimpanan Istana Danghun. Kelompok laba-laba yang menyesal telah ditempatkan di bagian utara tanah yang diberkati, yang memiliki medan yang panjang dan sempit. Aku menghabiskan banyak upaya untuk membuat pengaturan yang tepat. Little Hu Immortal dengan bersemangat mengangkat kepalanya, dengan ekspresi yang mengatakan bahwa dia ingin dipuji atas pekerjaannya. Fang Yuan tersenyum, dan memuji, Little Hu Immortal kita adalah yang paling mampu. Little Hu Immortal tersenyum, matanya yang besar dan bulat melengkung menjadi bentuk seperti bulan sabit, dan ekornya yang seputih salju bergoyang cepat. Untuk sesaat, dia terbawa oleh kebahagiaan, dengan ringan melompat ke kaki Fang Yuan dan memeluk betisnya yang tebal. Dia menempelkan wajahnya yang lembut di betis Fang Yuan, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan dengan matanya yang besar dan berair. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia berbicara dengan penuh kekaguman, "Tuan, Anda luar biasa, Anda membawa begitu banyak. Hal baik kali ini, kita bisa mendapatkan banyak, tanah yang diberkati Hu Immortal tidak pernah sekaya ini." Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan menggendong Little Hu Immortal seperti menggendong anak kucing, dan meletakkannya di bahunya yang lebar. "Jangan khawatir, saat-saat yang baik masih ada di depan." Little Hu Immortal mengangguk beberapa kali, memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Fang Yuan. Namun dengan nada yang agak khawatir, dia mengingatkan, Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Serigala sirip hiu buas yang Anda bawa tadi tidak dalam kondisi yang begitu baik. Ia selalu bersembunyi di dalam kolam dan tidak berburu secara aktif, dan kadang-kadang bahkan mulai menangis." Fang Yuan terbatuk, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Jangan khawatir, ini karena ia mengalami kemunduran yang cukup besar. Aku punya pengalaman dalam membesarkan kelompok serigala, ia akan pulih secara bertahap seiring berjalannya waktu. Tuan, masih ada hal lain yang perlu kuingatkan padamu. Kau tidak boleh lupa bahwa malapetaka duniawi di tanah yang diberkati akan segera tiba." Kata Little Hu Immortal. Fang Yuan sedikit mengernyit, "Kau bisa santai saja, aku selalu mengingatnya, bagaimana mungkin aku berani melupakan hal seperti itu." Perbedaan waktu antara tanah yang diberkati Hu Immortal dan dunia luar adalah 5:1. Malapetaka duniawi terjadi setiap 10 tahun sekali, di dunia luar benua tengah dan dataran utara, lebih dari setahun telah berlalu. 2 tahun di dunia luar sama dengan 10 tahun di tanah yang diberkati Hu Immortal. Malapetaka duniawi sebelumnya adalah kepiting rawa binatang buas yang terpencil, yang membawa Gu abadi, Gruelmat. Malapetaka duniawi apakah ini? Terakhir kali, aku hanyalah seorang Gu Master yang biasa saja. Sekarang, aku sudah menjadi Gu Immortal tingkat 6 dengan banyak Gu Immortal, jurus pembunuh yang abadi, dan sekutu, serta warisan jalur kebijaksanaan yang baru saja diperoleh. Aku memiliki keyakinan besar dalam melewati malapetaka duniawi. Fang Yuan tidak khawatir, dia memiliki banyak kartu truf dan sumber daya, perbedaan yang sangat besar dari saat dia menghadapi malapetaka duniawi sebelumnya, jadi dia percaya diri. Fang Yuan bertanya kepada roh daratan tentang pengaturan tawanan Gu Master suku Dongfang. Fang Yuan telah membunuh Dongfang King Yu dan banyak lainnya, tetapi ia masih memiliki sekitar 1 hingga 200 orang yang selamat dari suku Dongfang. Roh daratan menjawab bahwa ia telah mendirikan penjara bawah tanah untuk sementara waktu, di dekat suku manusia batu. Ia kemudian bertanya apakah tawanan-tawanan ini akan dijual. Orang-orang ini tidak mudah dikendalikan dan dimanfaatkan. Mereka tidak akan patuh mendengarkan dan memaksa mereka untuk memurnikan Gu seperti pria berbulu akan ceroboh. Itu malah dapat mengakibatkan mereka yang mencari kematian menyabotase pemurnian dan menyebabkan masalah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan memberi instruksi, pertama-tama singkirkan semua gufana pada mereka dan kurung mereka. Beri mereka sedikit makanan setiap hari, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang dipelihara. Aku memiliki kegunaan lain untuk tawanan-tawanan ini, tetapi tidak terburu-buru. Ya, Master, berapa banyak batu esensi abadi yang tersisa? Fang Yuan bertanya. 137. Roh daratan segera menjawab. Fang Yuan mengangguk. Tanpa disadari, jumlah batu esensi abadi miliknya sekali lagi telah melewati 100. Alasan terbesarnya adalah karena kenaikan harga dan jumlah Gu yang diperdagangkan. Setiap bulan,
setelah menghilangkan keuntungan bersama, Fang Yuan memperoleh 92 batu esensi abadi dalam keuntungan murni. Dengan demikian, melampaui 100 menjadi mudah. Fang Yuan juga telah menginstruksikan roh tanah untuk memperhatikan harta surga kuning, membeli kelompok rubah yang dijual murah untuk membesarkan mereka di tanah terberkati Hu Immortal. Dengan cara ini, ia akan memanfaatkan keistimewaan tanah terberkati Hu Immortal dan meningkatkan fondasinya. Hu Immortal kecil telah mengambil tindakan beberapa kali dan membeli 2 hingga 3 kelompok rubah, dan jika bukan karena itu, jumlah batu esensi abadi akan lebih tinggi. Memiliki monopoli atas bisnis Gu, di mana ada lebih banyak permintaan daripada pasokan, mudah untuk mendapatkan batu esensi abadi. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum menyisihkan 20 batu esensi abadi untuk persiapan situasi yang tidak terduga, dan 70 batu esensi abadi untuk berubah menjadi esensi abadi anggur hijau. Dalam serangkaian pertempuran untuk merebut warisan jalur kebijaksanaan, dia telah menghabiskan 77 butir esensi abadi anggur hijau sebelumnya, dan itu perlu segera diisi ulang. Dia memberikan semua batu esensi abadi yang tersisa kepada Little Hu Immortal untuk membeli sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu, dan juga memintanya untuk secara khusus fokus pada penyempurnaan Gu pikiran bintang. Aku tidak bisa menjual air minyak, aku berencana untuk menggunakannya pada tahap awal konvensi jalur pemurnian. Aku juga tidak bisa menjual ikan gelembung udara, mereka dibutuhkan untuk meningkatkan produksi Gu kunang-kunang cahaya bintang. Ikan mas sastra sangat berharga, tetapi jumlahnya agak sedikit, aku harus menunggu pembeli yang tepat. Tetapi ular piton naga api yang menakutkan, laba-laba penyesalan, dan ikan naga ada dalam jumlah besar, mereka dapat diubah menjadi proyek bisnis. Terutama ikan naga, mereka dapat langsung dijual. Fang Yuan berpikir dalam hati. Ketiga sumber daya ini muncul pada waktu yang tepat. Sampai saat ini, Fang Yuan hanya memiliki satu sumber pendapatan, yaitu perdagangan Gu isi perut. Memiliki bisnis monopoli sama seperti memiliki angsa yang bertelur emas. Tetapi itu hanya satu bisnis, bagaimanapun juga, dan produksi Gu isi perut terbatas, Fang Yuan harus sangat berhati-hati dalam cara dia menggunakan batu esensi abadinya. Meskipun dia telah melewati keadaan berbahaya awal ketika dia baru saja menjadi Gu abadi, dan sekarang telah memantapkan pijakannya, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluarannya. Akan tetapi, ia tidak memiliki kapasitas tambahan untuk maju lebih jauh. Saat ini, Fang Yuan sama sekali tidak berani memurnikan Gu abadi, ia tidak memiliki fondasi yang cukup. Fang Yuan harus terus maju, ia harus menyingkirkan tubuh zombie abadinya dan bangkit kembali, menyimpulkan semua jenis resep Gu, gerakan mematikan, menghadapi semua jenis musuh, dan jalur kebijaksanaan multikultivasi, memastikan tidak ada kekurangan dalam semua aspek, hanya satu sumber pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat. Jika saya dapat menjalankan ketiga bisnis ini, itu akan seperti saya memiliki dukungan ekstra, penghasilan dari batu esensi abadi akan memenuhi kebutuhan saya saat ini, serta sangat mempercepat kemajuan saya dalam semua aspek. Suku Dongfang, bagaimanapun juga, adalah kekuatan super dengan fondasi yang kuat. Setelah menjarahnya, prospek masa depan saya segera meluas. Fang Yuan menghela napas dan berpikir untuk mencari jiwa Dongfang Changfan lagi. Proyek-proyek ekonomi ini adalah rahasia bisnis suku Dongfang. Misalnya, cara mengelompokkan ular piton naga api yang menakutkan dan meningkatkan reproduksi mereka, cara memelihara ikan naga, apa yang harus mereka makan, lingkungan mana yang paling cocok, apa yang harus dilakukan jika mereka sakit. Untuk membentuk sumber pendapatan sangatlah sulit. Hal itu melibatkan banyak aspek dan setiap orang akan memiliki trik dagang dan rahasia mereka sendiri. Saat itu, untuk membudidayakan rumput pecahan bintang, Fang Yuan harus membeli wawasan dan pengalaman dari beberapa dewa Gu jalur bintang, dan juga membayar beberapa batu esensi abadi. Sebagai tetua tertinggi pertama suku Dongfang, Dongfang Changfan tentunya mengetahui rahasia bisnis suku Dongfang. Jiwanya adalah harta karun yang sangat besar dan nilainya tentu tidak terbatas pada warisan jalur kebijaksanaan. Setelah itu, Fang Yuan mencoba mendapatkan rahasia bisnis ini dalam pencarian jiwanya yang keempat. Namun, apa yang diperolehnya kali ini adalah teknik kepemilikan Dongfang Changfan, bukan hanya versi asli yang diperoleh Dongfang Changfan di domain terpencil warisan sejati ketika ia masih muda, tetapi juga metode yang telah dimodifikasinya, serta metode mengekstraksi inti asal Gu Immortals dari garis keturunan yang sama untuk segera maju ke Gu Immortal.
Aku bisa menghidupkan kembali menggunakan metode ini. Itu membutuhkan orang-orang dari garis keturunan yang sama. Apakah adik laki-lakiku itu masih hidup? Dia adalah target kepemilikan yang sudah jadi. Tetapi bahkan jika dia mati, itu tidak masalah. Aku masih bisa menggunakan metode jalur darah pada seorang wanita untuk melahirkan generasi berikutnya. Tetapi metode kepemilikan ini akan membuat langit dan bumi marah, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang dihasilkan akan mengerikan. Alasan utama kejatuhan Dong Fang Changfan adalah karena ini. Selain itu, jika aku merasuki seseorang, bahkan jika aku maju ke Gu Immortal, tubuh baruku tidak akan memiliki celah kedua. Nilai bukaan kedua sangat besar, Fang Yuan tidak ingin melepaskannya untuk sementara waktu. Jiwa Dong Fang Changfan melihat Fang Yuan tergerak, dan tiba-tiba memecah kesunyiannya sebelumnya, beresonansi sekali lagi saat ia berbicara, kamu adalah zombie abadi, akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan kembali kehidupan. Kultivasimu telah berhenti dan akan selamanya berada di level ini. Teknik kepemilikan sangat cocok untukmu. Tentu saja, aku sekarang tahu metode ini membangkitkan kecemburuan surga dan kemarahan bumi, dan sangat berbahaya. Tetapi aku dapat meningkatkan metode untuk bersembunyi dari surga, dan kamu juga dapat merasuki manusia untuk mengurangi kemarahan surga dan bumi, dengan demikian mengurangi kekuatan malapetaka dan kesengsaraan. Petik 2. Kamu mencari kematian jika kamu langsung menggunakan teknik kepemilikan ini. Aku adalah contoh terbaiknya. Tetapi aku sekarang memiliki pengalaman yang paling berharga untuk meningkatkan metode ini, dan aku pasti bisa berhasil. Bahkan, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah berhasil. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Dong Fang Changfan mengusulkan kerja sama kepada Fang Yuan. Dia bisa merasakan Fang Yuan ingin bangkit kembali, dan faktanya, tidak ada zombie abadi yang tidak ingin hidup kembali. Tanpa menunggu Fang Yuan berbicara, dia melanjutkan, kita berdua akan diuntungkan jika kita bekerja sama, sementara akan berakibat buruk jika kita terpecah belah. Apa yang masih kamu khawatirkan? Aku hanyalah jiwa, apakah kamu pikir aku masih bisa menyakitimu? Saat berbicara, Dong Fang Changfan terus-menerus membuat Fang Yuan gelisah, ada sedikit isyarat untuk mendorongnya bertindak. Fang Yuan tersenyum, seperti yang diharapkan dari Dong Fang Changfan. Kupikir diammu berarti kamu telah sepenuhnya mengakui kekalahanmu. Aku tidak menyangka bahwa saat kamu melihat harapan dan kesempatan, Anda akan langsung tertarik padanya. Saya harus belajar dari ini. Oh, aku sudah mengatakan bahwa kau dan aku adalah orang yang sama, kita berdua memiliki ambisi dan aspirasi yang tinggi. Jiwa itu bergema. Namun, Fang Yuan mengubah topik pembicaraan, justru karena kita dari jenis yang sama, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Jangan khawatir, begitu aku mengekstrak semua yang berharga darimu, aku akan menghancurkan jiwamu dan memastikannya benar-benar menghilang dari dunia. Orang-orang seperti kita, semakin sedikit jumlahnya, semakin baik. Jiwa Dong Fang Changfan tercengang, dia tidak menyangka niat membunuh Fang Yuan terhadapnya akan begitu dalam dan tegas. Dia bergema dengan intens, tidak menyerah saat dia memaksakan tawa, hahaha, kamu tidak bisa menipuku, kamu sudah tertarik. Fang Yuan setuju, saya tertarik. Saya yakin Anda pasti memiliki kemampuan untuk meningkatkan teknik kepemilikan ini karena Anda memiliki pencapaian tingkat master dalam jalur darah dan jalur hantu, tingkat grandmaster dalam jalur kebijaksanaan dan juga pengalaman paling berharga dalam menggunakan kepemilikan. Ada kesenjangan yang sangat besar antara pencapaian saya dan Anda, dan saya yakin mustahil bagi saya untuk meningkatkan teknik ini bahkan jika saya memiliki warisan jalur kebijaksanaan Anda. Tingkat pencapaian penggunaan Gu dibagi menjadi 5 tingkat utama. Biasa, Master, Grandmaster Agung, dan Grandmaster tertinggi. Master adalah tingkat ketika penggunaan cacing Bu seseorang maju ke tingkat seni. Tingkat ini hanya dapat dicapai jika seseorang memiliki bakat yang melimpah atau terus-menerus berlatih dan meningkatkan akumulasinya. Tingkat Grandmaster adalah ketika seseorang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jalur mereka. Dengan fondasi yang dalam, mereka dapat menggunakan penalaran induktif untuk memanfaatkan metode jalur mereka sendiri untuk memanfaatkan sifat-sifat khusus dan keuntungan dari jalur lain. Dong Fang Changfan telah mencapai Grandmaster jalur kebijaksanaan, kuasa Grandmaster terbang, Master jalur ruang angkasa, Master jalur jiwa, Master jalur perbudakan, dan Master jalur darah. Fang Yuan telah mencapai Grandmaster jalur darah, Grandmaster jalur kekuatan,
kuasa Grandmaster jalur pemurnian, kuasa Grandmaster terbang, Master jalur perbudakan, dan Master jalur transformasi. Sedangkan untuk jalur jiwa, jalur ruang, jalur waktu, jalur mimpi, dan lainnya, dia hanya berada di level biasa, dan untuk jalur hantu, dia bahkan belum menyentuhnya. Secara umum, semua Gu Immortal setidaknya memiliki pencapaian level Master dalam terbang. Karena terbang sangat penting dan bahkan jika mereka belum memahaminya saat mereka masih manusia, setelah menjadi Gu Immortal, mereka pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan menguasai kemampuan terbang. Fang Yuan mencapai Grandmaster dalam 2 jalur, tetapi yang satu berasal dari akumulasi 500 tahun kehidupan sebelumnya, sementara yang lain diperoleh dari penggunaan keunggulan kelahiran kembalinya, mengambil risiko terus-menerus, dan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Setiap orang memiliki keahlian khusus, tingkat pencapaian Fang Yuan tidak cukup untuk menyimpulkan dan meningkatkan teknik kepemilikan, tetapi Dong Fang Changfan adalah spesialis di bidang itu. Karena itulah Fang Yuan tidak dapat melakukannya sementara Dong Fang Changfan dapat melakukannya. Jadi, ia yakin dapat membujuk Fang Yuan dan meminta kerjasama. Pencarian jiwa hanya dapat memberikan kenangan, rahasia, dan sebagainya, tetapi tidak dapat memberikan tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian adalah pemikiran unik seseorang, pengalaman emosional mereka, wawasan dan pengalaman mereka dalam menggunakan Gu dan sebagainya, yang diringkas dan dipadatkan. Itu adalah pemahaman mereka tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Saat ini, hanya ada satu metode untuk memperoleh tingkat pencapaian orang lain, dengan berhasil menjelajahi alam mimpi mereka. Fang Yuan tahu ia dapat memperoleh manfaat luar biasa jika ia bekerja sama dengan Dong Fang Changfan, tetapi ia memiliki ketakutan yang lebih besar terhadap konsekuensi bekerja dengan orang. Ini, Dong Fang Changfan. Jika ia bekerja sama dengan Gu Immortal jalur kebijaksanaan ini, siapa yang tahu bagaimana ia akan dikomploti dan dikhianati. Terlebih lagi, Fang Yuan adalah biang keladi sebenarnya dari runtuhnya Gedung 88 yang sejati. Situasi di luar sangat buruk. Dan jika Dong Fang Changfan mengetahui hal ini dan memanfaatkannya, dia pasti dapat menyebabkan Fang Yuan mati dengan mengerikan.